Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maisarah, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 di Universitas Hamsanwadi. Saya akan melaksanakan PPL Aksi 2 di SMPN 1 Mas Bage. Selamat menyaksikan. Siap, beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak? Baik. Oke, pada pertemuan ini sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Dan doanya dipimpin oleh Lalu Dami ya. Silakan Lalu Dami. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syarah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke anak-anak, saya absen dulu ya. Antipa Puspita, Anza Kamila, keterangan Sakit. Arsinta Aida Kirana. Oke, di sini kita akan belajar tentang analisis data ya di semester genap. Kita baru memasuki semester genap. Di sini tujuan pembelajaran kita adalah di sini yang kita harus capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, kalian itu mampu memahami cara mengakses data secara efisien, terstruktur, dan sistematis. Yang kedua, peserta didik atau kalian mampu mengaplikasikan cara mengakses data secara efisien dan terstruktur. Nah, sebelum saya lanjut, ini saya tanya dulu. Kalian pernah menganalisis data? Pernah. Di kelas berapa? 7. Ya, mudah-mudahan masih ingat 1 tahun yang lalu ya, menganalisis data. Nah, di dalam kita menganalisis data itu, kita pakai program apa? Nah, di sini peraturan penilaian saya nanti, penilaiannya saya pakai kelompok ya. Jadi kalian diskusi, setelah selesai diskusi, kalian menemukan jawabannya, ada ketepatan waktunya di sana, kekompakan kalian, kerapian kerjanya di sana. Setelah itu baru kalian nanti di situ menyampaikan hasil dari diskusinya di kelompoknya masing-masing. Nah, kelompok ini nanti mungkin saya bagi jadi 4 kelompok saja ya, 4 kelompok saja nanti diskusi. Gimana cara kita menganalisis data, terus apa manfaat dan tujuan yang kita dapat setelah kita menganalisis data. Jadi analisis data ini kita mengakses dulu ya, memahami cara mengaksesnya. Microsoft Excel. Iya, Microsoft Excel. Sebenarnya 2 kita pakai untuk bisa menganalisis data, namanya Microsoft Excel dan Microsoft Access. Tapi di sini yang sederhana saja sesuai dengan tahap pembelajaran kita itu
Excel saja ya kita pakai di sini. Ada Ya. yang tahu apa itu analisis data? Katakan. Saya. Oke, lalu Dani. Analisis data adalah serangkaian kegiatan yang meneliti, mengklarifikasikan, menyistemasikan, menafsirkan, dan memverifikasi data sehingga memiliki nilai sosial, akademik, dan ilmiah. Jadi itulah tadi analisis data kita, cara kita mengakses, mengolah, dan mengelola data secara efektif dan efisien. Nah, jadi analisis data itu di kelas 8 ini kita akan mengolah data dalam volume yang lebih besar lagi dari kelas 7. Kalau kelas 7 kemarin ya mungkin kalian itu hanya belajar yang mana tabel, kolom, rank gitu menggabungkan. Nah, kalau sekarang kan kita menganalisisnya lebih luas lagi di kelas 8 ini. Di mana analisis data ini berkaitan dengan pelajaran kita yaitu dampak sosial informatika, teknologi informasi dan komunikasi, algoritma dan pemrograman. Nah, ini dia akan berkaitan di sana. Jadi bukan pelajaran kita saja di sini, analisis data itu juga akan berkaitan dengan ilmu pengetahuan lainnya seperti IPA, IPS, matematika. Nah, di pelajaran kita kan ada algoritma di sini kan. Jadi berkaitan dengan mata pelajaran matematika juga di sana. Nah, contoh seperti kemarin kita menganalisis data ya, saya contohkan. Kalian ingat tahun corona kemarin? Dari mana kita mengetahui bahwa di seluruh dunia ini bahwa corona itu misalkan di Indonesia atau di NTB ini mencapai 80% di sana. Dari mana? Dari data. Dari data itu, internetnya belakangan, nanti baru masuk di situ teknologi informasi dan komunikasi. Setelah dianalisis data itu, dia akan disebarkan melalui internet. Makanya saya bilang tadi, jadi pelajaran analisis data ini tidak berkaitan dengan analisis saja, tapi berkaitan dengan materi-materi yang lainnya seperti teknologi informasi dan komunikasi. Kemarin kita sudah belajar teknologi, yaitu internet. Nah, teknologinya kan internet. Setelah kita analisis data itu disebarkan di seluruh dunia bahwa Indonesia ini hampir mencapai 60% yang kena corona, ya kan? Nah, sedangkan kita lockdown, dari mana kita tahu informasi? Dari analisis data ini. Sekarang gimana cara kita menganalisis data? Ya kita akses dulu. Contohnya, saya akan akses di sini. Salah satu contoh di dunia pendidikan kita yang biasa kita pergunakan adalah pengolahan nilai ya. Pengolahan nilai kalian yang kami lakukan setiap selesai ujian semester atau ujian mid dan lain-lainnya. Nah, di situ sekarang saya contohkan gimana caranya kalian langsung akses saja ya. Nanti bisa nama-nama teman kalian masukkan di sana. Oke, sekarang kalian mulai saya bagi kelompok saja langsung mengerjakan, soalnya ini praktik ya. Boleh dikerjakan sendiri-sendiri di situ, nanti saling diskusi dari sana, enggak ngumpul. Nanti pas kalian mau presentasi itu baru kalian ngumpul kan di situ nanti. Nah, sekarang coba kalian buka Microsoft Excel, sudah bisa kemarin. Buka Microsoft Excel-nya ya, kita mulai mengakses data. Oke. Sudah dibuka semuanya? Sudah dibuka semuanya? Sudah. Semangat. Masih pagi, Nana semangat ya. Halo. Hai. Oke, semangat. Suaranya ini serentak sekali. Nah, sekarang dibuka Microsoft Excel. Oke, sekarang kalian buat kolom seperti layar LCD di depan. Di sini saya mengolah nilai, tulis di situ kolom A nomor, kolom B nama, silakan mulai bekerja. Kolom C kelas, kolom D sampai J ini nanti nilai mapel di baris 1. Nanti di baris 2 itu ada nama mapelnya, di situ matematika, IPA, PAI, BIM, IPS, IPM. Nah, yang di K-nya ini kolom K adalah jumlah rata-rata keterangan.
Nah, sekarang di situ dibuat sekarang sambil diperbaiki, Oke, jangan lupa ini, coba kalian blok sekarang yang ini, diblok ya, dibuat dulu sekarang, tulis nomor nama, dummy, semua ditulis di sini, nomor 1 dan 2. Nanti kolomnya belakangan, tulis saja sekarang nama temennya, nomor sama namanya, oke? Isi nama temennya, nama teman kalian. Cukup aja 20 orang di situ biar tidak terlalu panjang. Nama teman-temannya semuanya. Oke, nama panjang ya. Pakai huruf besar semuanya. Pakai huruf besar. Oke, sudah dibuka Ferdi. Tulis nomor 1, 2, nomor 2 diisi ya. 1, 2, 3. Jadi sarinya lagi. Sari masuk. Kayak pakai enggak minimal. Nama temanmu ada 20 orang ya. 20 orang saja. Nah, selama kalian membuat ini, nanti apa masalah yang kalian temukan, terus kesulitan kalian bisa ditanyakan sama ibu guru, nanti saya akan sambil dipandu lewat layar monitor di depan. 1, enter. Oke, setelah perhatikan, tolong dibesarkan kolom yang ini. Taruh ini kursornya di samping B. Ini loh, akan muncul ke tanda plus kayak begini. Ini lihat saya di depan, di samping kolom B itu ditaruh kursornya seperti ini. Ini B. Ini samping ini. Sudah? Ya. Udah, geret ya, kayak gini Rani, tekan, geret. Besarin dikit di tempat nama itu, kolom nama. Saya lihat masih kecil kolom namanya. Dia akan besar kayak begini. Nih. Ini loh, nah ini. Enggak. Ini di samping sini. Bukan, belum muncul. Kamu klik di sembarangan sini. Nah, ini taruh di sini taruh. Jangan kamu tekan dulu, taruh ini B. Udah, Bu. Nah, di garis ini. Nah, tekan kanan. Terus. Jangan dilepas. Udah, Bu. Lepas. Sudah, Udah. Ini di sebelah sana. Wah. Sebelah sini. Sampai yang Nih, wah. Anda. Oke, selanjutnya kita mau presentasi nih. Saya kasih waktu 10 menit lagi untuk menyelesaikan LK-nya. Saya kasih waktu 10 menit lagi untuk menyelesaikan LK-nya. Ferdi, cepetan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Satu, dua, tiga, empat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. Ini 5, 2, 4, 2, 4. Oke, ada yang sudah selesai? Kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok 1. Tunggu dulu, kelompok berapa? 4 sudah. Sudah selesai kelompok 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok 1. Mulai dari Nomor 1, buat contoh akses data dengan lembar kerja yang ada di Microsoft Excel. Yang ini teman-teman saya sudah membuatnya, penilaian Microsoft Excel. Ini dia ini. Nomor 2, apa tujuan analisis data dan gimana cara menganalisis data? Sebutkan dan jelaskan tahap-tahapannya. Untuk mengidentifikasi tren pola dan hubungan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Tahapannya yang pertama, pengumpulan data. Langkah pertama dalam proses analisis data adalah pengumpulan data. Yang kedua, pembersih data. Langkah kedua dalam proses analisis data adalah pembersih data. Analisis data. Yang ketiga, analisis data, terapkan teknik analisis yang terpilih. Yang keempat, interpretasi hasil. terakhir, manfaat. Yang terakhir, apa manfaat analisis data? Analisis data dapat membantu kamu mengidentifikasi pola-pola di dalam data dan mengambil tindakan yang tepat berdasarkan hasil analisis. Sekian dari kelompok kelas 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada yang mau kasih tanggapan dengan jawaban kelompok 1? Yang mana? Oke, kelompok 4 mau kasih tanggapan. Apa nak? Sudah tepat, sudah bagus. Sudah tepat dan sudah bagus. Terima kasih kepada kelompok 4 sudah menanggapi hasil kerja kelompok diskusi kami. Tidak ada yang mau ditanggapi. Sudah tidak ada yang mau ditanggapi lagi? Sudah Oke. tidak ada? Oke. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Buat contoh akses data dengan lembar kerja yang ada di Microsoft Excel. Teman-teman, saya sudah membuat Microsoft Excel sebagai lembar kerja yang ada di Microsoft Excel. Itu nomor 1 sudah jadi untuk kelompok 3 ya, ada di yang tadi itu. Sekarang selanjutnya nomor 2. Apa tujuan analisis data dan gimana cara menganalisis data? Sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapannya. Tujuan analisis data adalah untuk menjelaskan suatu data agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya dibuat sebuah kesimpulan. Mengumpulkan data. Proses pengumpulan data untuk data primer tentu akan berbeda dengan data sekunder. Karena peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data. Tahapan-tahapan data, pengumpulan data, membersihkan data, melakukan analisis data, menyajikan data. Apa manfaat analisis data? Analisis data dapat membantu kamu mengidentifikasi pola-pola di dalam data dan mengambil tindakan yang tepat berdasarkan hasil analisis. Sekian dari kelompok 3.
Ada yang kasih tanggapan untuk hasil presentasi dari kelompok 3? Sangat bagus dan benar. Oke, jawabannya adalah sangat bagus. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke, salam. Ya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2 ya. Tadi kita donceng karena dia belum jadi di tempatnya. Oke, bangun dan diri. Di situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Buat contoh data dengan lembar kerja yang ada di Microsoft. Jadi contoh datanya sudah ada di Microsoft Excel. Udah jadi ya? Ya. Yang lanjut ke nomor 2. Lanjut. Apa tujuan analisis data dan gimana cara menganalisis data? Sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapannya dan apa manfaat analisis data. Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan. Dengarkan. Ada 4 tahapan analisis data. 1. Mengumpulkan data. Tahapan yang paling utama adalah yaitu proses pengumpulan data. Untuk data primer tentu akan berbeda dengan data sekunder karena peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data. 2. Membersihkan data. Setelah mendapatkan data dari proses pengumpulan tadi, tentu data tersebut tidak langsung digunakan begitu saja. 3. Melakukan analisis data. Penentuan metode mana yang akan digunakan tentu harus sesuai dengan data yang ada. 4. Menyajikan data. Setelah data dianalisis menggunakan metode yang tepat, langkah selanjutnya adalah menyajikan data di hadapan stakeholder. Manfaat analisis data dapat membantu kamu mengidentifikasi pola-pola di dalam data dan mengambil tindakan yang tepat berdasarkan hasil analisis data. Sekian, terima kasih. Adakah yang mau bertanya? Gimana? Adakah kelompok yang mau kasih tanggapan untuk hasil diskusi dari kelompok 2? Ada? Kelompok Wahyu, gimana Ferdi? Gimana, Nak? Gimana? Sangat bagus dan mudah dipahami. Oke, jawaban dari kelompok 2 adalah sangat bagus dan mudah dipahami. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok terakhir, kasih semangat. Kelompok 4 ya. Kasih semangat dulu, tepuk tangan. Kamu besar suaranya. Ada sana. Buka mana kerjaan yang tadi tuh? Kerjaan yang tadi kan? Yang Excel itu. Oke. Oke, mulai deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul analisis data. Buat contoh akses data dengan lembar kerja yang ada di Jadi untuk soal nomor 1 sudah dibuat ya, cara kita mengakses di situ, mengakses data itu ada di layar komputer, sudah jadi cara untuk mengakses data dalam rangka pengolahan nilai. Selanjutnya soal nomor 2. apa tujuan analisis data dan gimana cara menganalisis data, sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapannya. Tujuan analisis data adalah menemukan makna nilai yang terkandung dalam data. Langkah analisis data: mengumpulkan data, membersihkan data, analisis data, dan interpretasi hasil. Apa manfaat analisis data?
Tahapan analisis data. Tahap ini mengharuskan data yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, kemudian diolah dan disajikan untuk membantu menjawab permasalahan penelitian yang diteliti. Apa manfaat analisis data? Analisis data dapat membantu kamu mengidentifikasi pola-pola di dalam data dan mengambil tindakan yang tepat berdasarkan hasil analisis data. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau kasih tanggapan? Dami? Gimana? Hasil presentasi dari kelompok 4? Sangat bagus dan mudah dipahami. Oke, hasilnya sangat bagus dan mudah. Dikasih aplaus untuk kelompok terakhir ya. Ditutup kembali. Ya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anak? Hai. Oke dah. Nah sekarang jadi kalian sudah mempresentasikan hasil lembar kerja dari masing-masing kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya di sini kelompok 1 tadi Wahyu ya, kelompok 2 Dami. Nah, di sini dalam analisis data ini saya akan menyimpulkan di sini. Coba didengarkan, hadap sini semuanya. Oke, duduk yang rapi. Jadi dalam proses pembelajaran analisis data ini, saya simpulkan di sini pembelajaran yang kita lakukan di sini kita adalah menganalisis data. Di mana data itu kita analisis dengan mengaksesnya di sini. Akses yang kita lakukan tadi atau mengaplikasikannya adalah pengolahan apa tadi? Pengolahan nilai. Pengolahan nilai di Microsoft Excel. Jadi untuk materi ini kita cukupkan sampai di sini, dan materi selanjutnya adalah nanti kita mengolah. Jadi akan dilanjutkan materi yang ini untuk pengolahannya. Kalau tadi itu kalian mengaplikasikan untuk mengaksesnya saja. Nah minggu depan kalian mengolahnya ya. Kita olah dia dengan rumus-rumus yang kita pakai yang di depan, sum, sumip, kon, average di situ. Nah nanti itu yang kita pakai untuk mengolahnya. Untuk pertemuan minggu depan. Oke, pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ada kesulitan? Tidak ada. Sudah bisa mengakses data semuanya? Sudah. Oke, saya tutup pembelajaran ini. Pertemuan ini sampai di sini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama tutup pembelajaran ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin.